Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devan Rizky Hadiansyah dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan, filsafat, dan sejarah matematika yang diampu oleh Pak Dedi Nurjamil, Dr. Andes, Magister Pendidikan. Sudah, Bu. Halo teman-teman, di sini kita akan membahas sedikit tentang deret dan baris aritmetika. Nah, apa itu baris aritmetika? Baris aritmetika adalah sekumpulan bilangan yang membentuk suatu baris dengan ketentuan bedanya itu seimbang. Contohnya, suku ke-1 U1 disimbolkan dengan U1, suku kedua disimbolkan dengan U2 dan seterusnya. Misalnya U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 4, U3 sama dengan 7, 10, 13 dan seterusnya. Jika kita melihat dari bilangan-bilangan yang tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya beda itu hasil dari U2 dikurangi U1, yaitu 4 dikurangi 1, yaitu bedanya yaitu 3. Nah, untuk deret aritmetika, U1-nya dimulai dari 1 sampai UN, semua jumlah suku ke N pertama barisan aritmetika. Jadi, untuk deret aritmetika ini, yang dinamakan deret yaitu dari 1 sampai U terakhir itu dinamakan deret. Nah, terus bagaimanakah kalau ada permasalahan seperti ini? Gampang saja. Jika baris kedua yang ada setelah baris pertama menghasilkan beda selisih antara sukunya tidak sama, nanti ada pemecahan soal yang lebih relatif, yaitu dengan cara mencari beda lagi dari baris kedua tersebut. Mari kita bahas setelah yang satu ini. Nah, dari permasalahan yang tadi dikatakan baris pertama ada 1, 5, 12, 22, dan 35. Jika kita mencari beda dari masing-masing baris tersebut, kita akan mendapatkan barisan 4, 7, 10, dan 13. Nah, jika kita mencari beda lagi dari barisan tingkat ke-1, kita akan mendapatkan beda 3, 3, 3. Nah, sampai di sini kita sudah mendapatkan beda yaitu selisih antara bilangan setelahnya dan bilangan sebelumnya. Bilangan U2 dan U1 dan bilangan U4 dikurangi U3 itu sama, tidak ada yang beda. Nah, contoh barisan aritmetika bertingkat. Yang pertama, ada barisan aritmetika bertingkat 1, yaitu 1, 4, 7, 10, 13. Dan bedanya itu tidak bisa diuraikan lagi menjadi adanya beda lagi. Yang kedua, ada barisan aritmetika bertingkat 2, yaitu 1, 5, 12, 22, 35. Dari masing-masing beda antar suku dalam barisan tersebut, kita bisa membaginya ke dalam suku lagi. Contohnya 4, 7, 10, dan 13 itu adalah hasil beda dari barisan pertama. Nah, di dalam barisan tingkat ke-1 ini kita bisa mencari bedanya lagi, sehingga beda antar suku itu tidaklah berbeda. Yang ketiga, ada barisan aritmetika bertingkat 3. Contohnya ada 1, 3, 11, 31, 69, dan 131. Nah, jika barisan tingkat 1 belum menghasilkan beda yang sesuai atau beda yang sama, kita uraikan lagi ke tingkat kedua. Jika di tingkat kedua masih belum sama, kita uraikan ke tingkat ketiga. Nah, untuk contoh barisan aritmetika bertingkat, kita hanya belajar sampai ke tingkat yang ketiga, dikarenakan biasanya untuk aritmetika bertingkat tidak lebih dari 3. Pembuat soal akan berpikir kembali jika hanya dia membuat
Bila barisan aritmetika bertingkat 4 dan selanjutnya akan memakan waktu yang lama dan juga akan menimbulkan rasa bosan atau rasa kebencian terhadap matematika terhadap siswa ataupun mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Tiada gading yang tak retak, tapi kita usahakan supaya gading itu tidak terlalu retak. Akhir kata, saya Devan Rizky Hadiansyah mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.